Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfrida Sanjiana Tulasi dengan NPM 33220094. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas 4C, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Pertama, interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu bertindak dan bereaksi terhadap orang lain di sekitarnya. Interaksi ini bisa berupa pertukaran informasi, perasaan, atau tindakan yang dilakukan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi verbal, nonverbal, tindakan simbolik, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Pertama, kooperasi atau kerjasama adalah sesuatu proses kerjasama bersama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya termasuk proyek kelompok di sekolah atau kerjasama antara negara dalam hal perdamaian. Yang kedua, asosiasi, sebuah proses sosial di mana individu-individu bergabung dan bekerja sama dalam sebuah organisasi atau grup untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, kompetensi atau persaingan, interaksi sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan yang sama yang seringkali sumber dayanya terbatas sehingga menimbulkan persaingan. Yang keempat, konflik. Bentuknya kepentingan antara individu atau kelompok yang menimbulkan perselisihan atau perang. Konflik bisa bersifat konstruktif jika diarahkan untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Yang kelima, akomodasi. Proses yang penyesuaian diri antara individu atau kelompok untuk mengurangi ketenangan atau konflik. Yang keenam, asimilasi. Proses di mana individu atau kelompok minoritas secara bertahap mengadopsi budaya kelompok mayoritas seringkali mengakibatkan pengaruh kebudayaan. Yang ketujuh, apreasi. Gabungan atau penyerapan unsur-unsur budaya berupa tahap menghilangkan budaya. Yang kedelapan, difusi, penyerapan unsur-unsur budaya seperti ide, gaya hidup, teknologi dari satu kelompok ke kelompok lain. Yang kesembilan, imitasi atau proses meniru atau mengadopsi perilaku, sikap, atau nilai-nilai dari orang lain atau kelompok. Yang berikut bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Pertama, sosialisasi. Proses di mana individu belajar dan interaksi nilai-nilai norma dan perilaku yang diterima. Yang kedua, internalisasi nilai dan norma. Individu menyerap dan menjadikan nilai-nilai serta norma-norma sosial sebagai bagian dari dirinya. Yang ketiga, kontrol sosial. Mekanisme yang digunakan masyarakat untuk memastikan anggota mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, institusi sosial. Lembaga-lembaga yang mengatur dan mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Yang kelima, interaksi sosial. Proses saling memengaruhi antara individu. Yang keenam, proses sosial. Dinamika hubungan antara individu atau kelompok dan masyarakat seperti akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.
Keseimbangan antara proses-proses tersebut dapat membantu menciptakan dan memeliharakan sosial dan masyarakat. Yang berikut, konflik dan kerjasama akibat interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, konflik dan kerjasama dapat terjadi secara bergantian atau bersama. Pengelolaan yang baik terhadap konflik dan pengembangan kerjasama yang konstruktif dapat membantu masyarakat mencapai keseimbangan dan kemajuan sosial. Inilah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.